Oke, kita keluarkan guys. Pertama kita keluarkan ada tracking pole kita. Kita punya tracking pole lipat dari Daula Giri, satu tracking pole. Kemudian kita keluarkan, kita dapat seperangkat pasak dari Kalahari. Kemudian kita keluarkan lagi taptennya ya guys. Ini tapten dari Kalahari tipe piramid 2P. Nah, dalamnya tuh kita akan buka. Jadi kalau kita pesan atau beli tenda ini, kita dapat inner sama outer sama pasak. Nah, kemarin tuh aku tuh juga sempat pesan ini, ada apa namanya, footprintnya ya guys. Footprintnya ini dijual terpisah. Ini belum sempat aku setup juga. Jadi kemarin tuh punya beberapa tapten tapi belum pernah di setup karena belum ada kesempatan. Ini kayak apa kita? Oh iya, kita keluarin dulu guys. Ini by the way, ini step sack buat outernya guys. Ini step sack buat outer, ini step sack buat inner. Kemarin sempat aku buka, belum aku balik. Seperti apa, kita coba setup tenda tapten Kalahari kita. Oke, sebagai tambahan guys, ini outernya kita pakai yang 15D warna ungu. Kemudian innernya kita dapat half mesh warna hitam sama apa, biru navy ya guys. Untuk speknya kita tampilkan di deskripsi saja. Oke guys, ini aku posisi rebahin lagi ya tendanya. Jadi bagian samping-sampingnya tuh tadi agak melebar. Jadi kelemahannya kalau agak melebar itu bagian innernya ntar nariknya terlalu jauh guys, jadi nggak enak. Kelebihannya kelihatannya kayak manteng gitu, bagus. Itu kan innernya nanti bagian talinya nggak pas. Jadi ini posisi bagian pojok-pojoknya aku tarik agak ke dalam guys. Aku tarik agak ke dalam, menyempit gitu ya. Kita coba ini, lanjut kita berdiriin lagi tendanya. Oke guys, jadi gini penampakan tenda Kalahari 2P model piramid ya. Jadi agak tricky juga ya ini, agak kurang center ya guys. Oke, jadi untuk ketinggian trekking poolnya ini kita pakai 135 cm. 35 cm. Dia pakai 8 pasak. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 pasak. Pakai satu trekking pole. Terus yang versi ini tuh buka apa namanya? Buka tendanya masih pakai ini. Masih kayak serut gini ya, tapi ini aman sih, nggak lepas-lepas, aman.
aman. Terus ini kalau penampakan dari sampingnya ya guys, penampakan dari samping, wah kena angin ngembang. Ini penampakan dari belakang. Ini yang versi aku punya ini masih betapnya ya, masih mereng ya, masih belum berdiri. Kayaknya butuh tambahan, bisa sih di setting ini. Ini butuh di setting ulang ya. Ini butuh tali tambahan, tapi kayaknya bisa berdiri ini betapnya. Bisa berdiri, cuman butuh setting tali lagi ini. Bisa ini. Ini penampakan samping kanan. Oh ya, tadi aku bilang itu ada alasnya ya. Alasnya ini talinya kurang panjang guys. Kalau aku paksa tarik gitu kayak nggak muat aja, kasihan. Mesti setting ulang tali untuk bagian alas. Aku lupa ya ini untuk panjangnya berapa ya. Panjang lebarnya kayaknya 2 meter kali 2 meter gitu. Kalau nggak salah, aku lupa guys, nanti aku cantumin. Oke, nih untuk bagian atas ini ada ventilasi ya. Untuk bagian ini buat guideline. Misal di camp areanya ternyata agak badai ya, banyak angin, ini bisa tarik ke depan sini, depan sini, tembakin sini lagi, dia bisa jadi penguat guys. Bagian samping juga ada, ini ada samping sini ada penguat buat dikasih guideline. Bagian sini, bagian belakang sini ada juga, bagian samping situ juga ada. Berarti untuk ini bagian betapnya perlu kita setting ulang ya. Kita kasih tali biar betapnya bisa berdiri, nggak mereng seperti itu. Lanjut kita masuk penampakan bagian dalam. Ini untuk resletingnya udah pakai ya kakak guys. Tracking pullnya kita ini setting 135 cm. Bagian ini juga ada buat buka pintu ya, misalnya mau dibuka kedua-duanya gitu, bisa. Terus untuk lantainya ini, nah ini bisa. Ini cuman kita butuh custom tali biar betapnya berdiri ya guys. Bagian ini untuk bagian outer sama inner sih agak terlalu mepet ya. Aku takut ini kondensasi enggak sih? Bagian sini sih enggak, yang bagian sini nih. Ini ada mungkin salah setting kah? Oke. Jadi untuk pintu ini modelnya half mesh ya, separuh. Untuk pintunya udah model istilahnya ini, bentuknya nih mereng gini. Nggak separuh sih, lebih luas lagi nih. Coba. Nah ini guys, jadi pintunya tuh bisa selebar ini ya, bisa selebar ini. Ini benarnya kita bisa buka juga ya pakai ini. Untuk bukanya masih pakai sistem serut ya, tapi talinya panjang sih. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kalau oke guys, ini bagian dalamnya. Untuk ini sepertinya kita perlu custom lagi ukuran talinya biar outernya bisa lebih mengembang. Terus bagian innernya pas kita tarik enak. Nah, gitu. Ini sebenarnya speknya untuk 2P ya guys, 2P
Dan ini karena belum kita custom bagian bathtubnya, jadi kelihatan nggak rapi gini ya. Tapi kalau kita setting ulang bagian talinya, itu bathtubnya aku kira ya bisa bentuk ngotak gitu ya, mengkotak seperti itu. Kita ngomong apa dulu ya? Kita ngomong kelebihannya dulu deh. Oke, untuk kelebihannya tenda model Top 10 ini itu karena dia bentuknya piramid ya, segi 4. Cenderung dia itu lebih kuat dari apa ya, tekanan angin apa badai di gunung gitu, dia cenderung lebih kokoh ya daripada yang non piramid. Kemudian yang kedua kelebihannya, dia itu cuma butuh satu trekking pole aja guys, satu doang. Karena beberapa itu yang Top 10 ada yang mesti butuh 2 trekking pole. Ini kalau yang males bawa trekking pole banyak-banyak, satu doang ya, ini kayaknya salah satu rekomendasi sih, bawa yang model ini aja. Kemudian kelebihan yang ketiga, dia terasnya luas guys. Terasnya ini separuh dari tendanya ini. Kalau tendanya ini aku perkirakan tadi 2 meter ya, berarti untuk luas terasnya ini ya itu sekitar 1 meter sendiri kan. Jadi istilahnya ini buat naruh tas gitu, tas-tas barang-barang. Bagian sini bisa buat kita masak gitu, pas hujan kayak gitu kita nggak bisa masak di luar, itu kita bisa buka dikit aja kayak gini ya kan, masak di dalam aman, lega banget ini buat masak sih, enak banget buat masak ini, sama naruh barang. Terus nah ini untuk kemarin sih aku coba review ya, lihat review itu ada yang bilang tingginya cukup 125 130 gitu, tapi pas aku praktekin tadi kayaknya kurang apa ya, kayak kurang tegap aja gitu. Jadi aku ini pakainya 135 cm guys, trekking punya untuk ketinggian gitu. Terus apa ya, untuk pintunya, oh ya ini pintunya dia lebar banget, enak nih, terasa lega ya, lega. Terus model half mesh gini itu enaknya angin tetap bisa masuk, tapi udara maksudnya ya, tapi angin dingin yang biasanya dari bawah tuh dia nggak masuk guys, ketahan sama ini model-model half mesh tuh enaknya kayak gitu. Terus kalau apa ya, untuk evaluasi mungkin ya, evaluasi aku pribadi sih, untuk tali-tali yang model apa, model kayak serut kayak gitu, nggak serut ya, model tali gitulah, itu kadang agak sedikit merepotkan sih, misal diganti yang model kayak pakai magnet gitu ya, udah bagus, aku kira sih enak gitu buka tutupnya. Oh ya, untuk YKK-nya bagus ya, dia pakai YKK, untuk resletingnya pakai YKK maksudnya. Kemudian oh ya, untuk bathtubnya tadi itu, bathtubnya perlu aku setting ulang, jadi biar bisa mengkotak gitu ya, nggak kayak gini bisa mengkotak itu. Terus talinya kayaknya mesti aku sesuaikan lagi. Bisa sih, itu bisa diakal gampang tinggal itu. Terus aku belum ngerti nih caranya biar jarak inner outernya nggak terlalu mepet, takut kondensasi ya, takut kondensasi. Bagian pojok ini juga ada untuk apa, naruh HP atau apa, tapi karena belum bentuk mengkotak jadi nggak kelihatan gini ya guys. Terus fitur yang paling penting, bukan fitur sih, lebih ke apa namanya, fungsinya. Ini kan standarnya untuk 2P 2 orang ya. Aku coba tidur tinggi, aku coba tidur guys, coba tidur dengan tinggi aku 163 cm. Ini kaki aku mentokin ya guys, kaki aku mentokin, aku tidur sini. Ini masih ada berapa ya, sejengkal lebih, ini sekitar 1 jengkal
tangan lebih dikit lah, 1 jengkal katakan gitu aja, masih bisa. Terus misal aku buat tidur sendirian gini, ini enak sih kalau buat sendirian. Kalau misal buat tidur berdua dalam kondisi apa ya namanya istilahnya, benar-benar difungsikan 2 orang, itu paling agak minusnya ini guys. Orang yang kedua ini dia terlalu mepet sama inner. Jadi ini preferensi masing-masing ya, nyaman atau enggak istilahnya terlalu dempet-dempetan sama teman kayak gitu. Kalau sama pasangan sih kayaknya nggak apa-apa ya, sama istrinya gitu kan nggak apa-apa. Tapi kalau misal sama temen terlalu mepet, nggak tahu sih nyaman apa enggaknya. Tapi kalau misalnya ini buat bersendirian ya, karena bentuknya dia kan compact banget ya, kecil, cuman butuh 1 trekking pole. Ini misal ada vestibulnya ya, ada buat masak juga, ada terasnya, ini luas. Itu kalau misal buat bersendirian solo camping ini rekomend banget sih, masuk lah. Oke banget. Kenapa? Karena ini untuk bisa masaknya ini enak dia. Kalau kemarin ada review 1 tenda yang itu bagian terasnya tuh agak sempit ya, jadi kalau kita mau masak tuh agak-agak kurang nyaman gitu. Kalau yang ini buat masak nyaman, buat naruh tas bisa. Cuman kalau buat 2 orang tidur kurang nyaman sih menurut aku. Tapi kalau buat berseorang sendiri itu enak guys, enak. Terus bagian tadi ini kita tuh, ini apa namanya? Aku pesen yang ini ya, untuk tambahan pelapis bagian bawahnya ya. Apa namanya, lupa aku. Inilah ya, ini tuh dia talinya kurang panjang, jadi harus aku sesuaikan lagi. Ini dipakai cuman nggak nyantol ke 4 sisi guys, cuman 2 sisi doang, seperti itu ya. Terus apalagi ya, mungkin kayaknya itu dulu deh. Nih lepas guys, jadi nanti talinya mesti aku panjangin ini tuh. Nih bentukannya dari luar aku liatin lagi guys. Seperti ini. Karena ini pertama kali setup model piramid, aku juga belum ahli juga ya, mesti banyak belajar lagi sih. Ya pas aku lihat konten kreator lain gitu pas sendiriin tenda ini, kayaknya asik-asik aja. Berarti kemungkinan akunya ya emang butuh banyak belajar lagi ya. Seperti itu. Demikian kurang lebih konten kali ini. Ini bukan tutorial, lebih ke kayak sharing orang awam aja pakai top 10 ya. Seperti itu, semoga lain kali aku bisa nyetap lebih bagus lagi. Aku akan benerin bagian tali-talinya untuk betapnya biar enak, sama lapisan bawahnya tuh ya. Seperti itu guys, sampai jumpa lain kali di review atau belajar mendirikan tenda ala orang awam seperti aku ya guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.